Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Doraipan dari kelompok 8 dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang akan menekan dirinya seiring berjalannya presentasi. Nah, untuk kali ini saya akan membawakan hasil penelitian kami dengan judul pengaruh tekanan akademik terhadap tingkat depresi mahasiswa. Mungkin langsung saja ke pertama yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan kami membawakan suatu topik atau suatu pertanyaan yang mungkin cukup berat, yang jarang kita dengar tapi sering kita rasakan. Di mana mengapa kesehatan mental mahasiswa informatika sangat penting saat ini. Nah, kami berangkat dari kondisi mahasiswa, khususnya mahasiswa informatika yang menghadapi akademik cukup tinggi. Dimulai dari tugas, deadline, praktikum, proyek, hingga penelitian yang secara tidak langsung meningkatkan beban kognitif. Situasi tersebut membuat kesehatan mental mahasiswa menjadi isu yang penting untuk kita bahas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tekanan akademik mempengaruhi tingkat depresi mahasiswa, serta bagaimana gambaran kondisi umum mereka. Untuk selanjutnya, melalui penelitian ini kami berharap dapat memberikan pengalaman yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh, sehingga nantinya dapat menjadi bahan untuk perbaikan, mau bagi mahasiswa, bagi kita sendiri, dan bagi pihak kampus. Perkenalkan, nama saya Dena Delia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian kami. Menjadi mahasiswa merupakan fase penting untuk mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik dan mempersiapkan masa depan. Namun, proses ini juga dipenuhi dengan berbagai tuntutan seperti banyaknya tugas, deadline yang ketat, ekspektasi nilai yang tinggi, hingga persaingan antar mahasiswa. Bila tekanan ini tidak dikelola dengan baik, dapat mempengaruhi kesehatan mental, salah satunya memunculkan gejala stres dan depresi. Hal ini juga dirasakan mahasiswa informatika aktif Universitas Lewangi yang harus menghadapi materi yang kompleks, proyek, praktikum, serta perkembangan teknologi yang cepat. Beban-beban tersebut sering memicu kecemasan, gangguan tidur, dan kelelahan mental maupun fisik. Dari kondisi tersebut, kami tertarik untuk meneliti apakah tekanan akademik berpengaruh terhadap tingkat depresi pada mahasiswa informatika. Selanjutnya, sebelum masuk ke rumusan masalah dan tujuan, kami menemukan beberapa permasalahan utama. Yang pertama, mahasiswa informatika mengalami tekanan akademik cukup tinggi dari tugas, nilai, hingga tuntutan waktu. Yang kedua, tekanan yang tidak dikelola dapat memicu stres, kecemasan, hingga depresi. Yang ketiga, belum diketahui tingkat tekanan akademik dan tingkat depresi mahasiswa secara jelas. Yang keempat, belum diketahui apakah tekanan akademik benar-benar berpengaruh terhadap depresi. Dan yang terakhir, faktor lain di luar akademik juga belum sepenuhnya teridentifikasi. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian kami. Rumusan masalah yang kami buat, yang pertama ada bagaimana tingkat tekanan akademik mahasiswa informatika. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara tekanan akademik dan tingkat depresi. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh tekanan akademik terhadap tingkat depresi. Lalu ada tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat tekanan akademik yang dialami mahasiswa informatika, lalu menganalisis apakah tekanan akademik berpengaruh terhadap tingkat depresi, dan yang terakhir mengetahui besarnya pengaruh tekanan akademik terhadap gejala depresi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan data mengenai besarnya pengaruh tekanan akademik terhadap depresi mahasiswa, menjadi bahan edukasi bagi mahasiswa untuk memahami kondisi mental dan sumber stresnya, dan menjadi referensi untuk penelitian lanjutan di bidang tekanan akademik dan kesehatan mental. Perkenalkan, nama saya Rama Maulista Pratama, dan di sini saya akan menjelaskan bagian kajian teori. Agar penelitian kami ini memiliki landasan yang kuat, kami menggunakan dua definisi operasional utama. Yang pertama mengenai tekanan akademik. Merujuk pada teori Lazarus dan Folkman, tekanan akademik didefinisikan bukan sekedar banyaknya tugas, melainkan perspektif mahasiswa bahwa tuntutan pendidikan yang mereka hadapi sudah melebihi kapasitas atau kemampuan mereka untuk menyelesaikannya. Yang kedua, mengenai depresi. Mengutip dari Pedrelli dan kawan-kawan, depresi di sini adalah gangguan suasana hati yang lebih serius daripada sekedar sedih biasa. Penurunan minat secara drastis,
energi yang terkuras habis hingga hilangnya kemampuan konsentrasi. Nah, hubungan teoritisnya itu jelas. Ketika gap antara tuntutan dan kemampuan terus melebar tanpa penanganan, itulah yang memicu stres dan berpotensi berkembang menjadi gejala depresi. Selanjutnya, bagian metodologi penelitian. Untuk pendekatan penelitian, kami menggunakan metode campuran. Yang utamanya adalah data kuantitatif, asosiatif untuk mengukur angka dan hubungan antar variabel. Namun, di sini kami juga mendukungnya dengan data kualitatif melalui wawancara agar mendapatkan konteks yang lebih dalam. Dan yang selanjutnya untuk populasi dan sampel, fokus kami adalah mahasiswa aktif informatika Universitas Siliwangi. Dari total populasi, kami berhasil mengambil sampel valid sebanyak 71 responden. Selanjutnya, instrumen dan analisis. Untuk mengumpulkan data, kami menyebar kuesioner dengan skala Likert atau skala 1 sampai 5 untuk mengukur seberapa sering mereka merasa tertekan atau depresi. Selain itu, kami melakukan wawancara mendalam kepada beberapa responden terpilih untuk mendengarkan cerita langsung mereka. Nah, setelah data tadi terkumpul, kemudian kami olah menggunakan uji validitas reliabilitas untuk memastikan kuesionernya akurat. Lalu kami analisis menggunakan regresi linear sederhana menggunakan bantuan SPSS untuk melihat seberapa besar pengaruh tekanan akademik terhadap tingkat depresi. Perkenalkan, nama saya Lalita Bella. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian dari kelompok kami. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dan analisis pengaruh yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat melihat gambaran umum mengenai posisi tekanan akademik dan tingkat depresi mahasiswa, serta sejauh mana hubungan keduanya. Untuk memahami makna dari temuan tersebut secara lebih mendalam, kita masuk pada bagian pembahasan. Berdasarkan data dari 71 responden, diperoleh rata-rata tekanan akademik sebesar 28,04, serta rata-rata tingkat depresi sebesar 24,69. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan akademik berada pada kategori cukup tinggi, sementara tingkat depresi mahasiswa berada pada kategori sedang. Selanjutnya, hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tekanan akademik memberikan pengaruh sebesar 19,2% terhadap tingkat depresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tekanan akademik memiliki kontribusi signifikan meskipun sebagian besar variasi tingkat depresi dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya ada kesimpulan temuan kualitatif. Secara keseluruhan, wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa memang mengalami tekanan akademik nyata, tetapi sebagian besar mampu menyesuaikan diri melalui strategi coping yang efektif. Hal ini mendukung temuan kuantitatif bahwa tekanan akademik berpengaruh terhadap depresi, namun pengaruhnya tidak terlalu besar karena adanya faktor-faktor lain yang membantu meredam dampaknya. Selanjutnya, berdasarkan pemaparan sebelumnya, diketahui bahwa tekanan akademik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat depresi, meskipun kontribusinya tidak dominan. Sejalan dengan hasil tersebut, pada bagian pembahasan ini dapat dijelaskan bahwa meskipun tekanan akademik berpengaruh, tingkat depresi mahasiswa tetap berada pada kategori ringan hingga sedang. Hal ini mengidentifikasikan adanya relisensi dan mekanisme coping yang cukup efektif pada mahasiswa informatika Universitas Siliwangi dalam menghadapi tuntutan akademik. Dan yang terakhir, kita punya kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, angka pasti yang kita dapat adalah 19,2%, menunjukkan pengaruh yang signifikan antara beban akademik dan tingkat depresi mahasiswa. Untuk kondisi mereka hanya sampai mengalami gangguan tidur dan kecemasan, tidak sampai ke tingkat lanjut, apalagi sampai stres dan depresi. Selanjutnya, ke saran. Selanjutnya untuk saran, pertama saran untuk mahasiswa adalah untuk lebih memperhatikan lagi pola tidur dan memperkuat manajemen waktu untuk mereka. Dan yang terakhir, saran untuk prodi informatika adalah dapat berupaya lagi untuk mengkoordinasikan beban tugas dan memfasilitasi workshop soft skill untuk mahasiswa informatika di Universitas Siliwangi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.